Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada video kali ini akan dijelaskan materi mengenai bab 3 dari modul praktikum, yaitu tentang operator Python. Sebelum masuk ke materi dan mencoba sintaksnya, kita harus tahu terlebih dahulu mengenai tujuan dari praktikum hari ini. Tujuannya yang pertama, setelah mengetahui dasar teori dan mencoba sintaksnya, diharapkan mahasiswa dapat mengenal jenis-jenis operator Python. Kemudian dapat membuat kode dengan operator Python, dapat mengcompile kode dengan operator Python, dan dapat mengetahui fungsi dari operator Python-nya. Sebelum kita mencoba sintaksnya, saya akan memperkenalkan mengenai dasar teorinya terlebih dahulu, supaya nanti waktu running sintaksnya tidak bingung ya, kok bisa seperti ini. Nah, gitu. Dasar teorinya akan saya jelaskan singkat karena yang panjang sudah ada di kuliah teori yang menggunakan modul Netakat gitu ya. Langsung saja kita masuk ke dasar teori. Di sini ada beberapa macam operator yang akan dipelajari di dalam Python. Yang pertama ada operator aritmatika terlebih dahulu. Nah, operator aritmatika ini sudah kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya ada penjumlahan. Ini penjumlahan yang biasa, 1 tambah 3 ya 4 gitu. Di sini ada pengurangan simbolnya minus ya. Di sini hilang simbolnya, silahkan nanti ditambahkan minnya. Ini juga pengurangan dalam kehidupan sehari-hari yang sering kita jumpai. Contohnya 4 kurangi 1 berarti 3 gitu. Untuk perkalian tandanya adalah star atau bintang. 2 kali 4, 8. Sedangkan untuk pembagian itu berarti lambangnya adalah garis miring, 1. Nah, di sini berarti maknanya operan di sebelah kiri ini nanti akan dibagi dengan operan sebelah kanan. Atau dengan kata lain, untuk membagi operan di sebelah kiri, berarti 10 ya, dengan operan di sebelah kanan. Nah, berarti 10 dibagi 5, hasilnya 2. Gitu. Sedangkan di sini selanjutnya ada operator aritmatika tentang sisa bagi, lambangnya nanti persen ya. Jadi kalau ada 11 persen 2, hasilnya 1. Kenapa 1? Berarti kan 11 dibagi 2. Dibagi 2, hasilnya adalah 5 sisa 1 ya. 5 sisa 1. Nah, 1 inilah yang dimaksud dari output sintak persen. Gitu, sisa bagi. Selanjutnya ada pangkat. Untuk pangkat itu lambangnya bukan seperti ini, tetapi adalah kalinya 2 kali. Starnya 2 kali atau bintangnya 2 kali. Sehingga kalau diketikkan sintak 8 star 2, berarti 8 pangkat 2, hasilnya akan 64. Kemudian ada garis miring 2. Garis miring 2 ini berarti kalau di dalam matematika ini pembulatan ke bawah. Contohnya kalau ada 10 garis miring 3, itu kan hasilnya harusnya 3,33 ya. 3, 3, 3, dan seterusnya. Nah, ini dibulatkan ke bawah. Berarti intinya di belakang koma dicuekin, sehingga hasilnya cuman yang di depan koma atau 3. Contoh lagi nanti bisa dicoba, misalkan 11 dibagi 3 gitu. Ini hasilnya akan 3,66666 terus gitu ya, atau 6667. Ini kalau dibulatkan secara matematika kan hasilnya 4, tetapi kalau misalnya untuk garis miringnya 2 seperti ini, yang di belakang komanya dicuekin, sehingga hasilnya tetap 3. Jadi nanti 10 garis miring 3 sama 11 garis miringnya 2 kali ya, yaitu 3, itu nanti hasilnya akan sama dengan 3. Intinya di belakang koma dicuekin. Dalam istilah matematikanya disebut pembulatan ke bawah. Gitu. Itu untuk dasar teorinya. Selanjutnya kita masuk ke program. Nah, di sini ada contoh program. Yang pertama operator aritmatika yang seperti ini, kemudian ada yang kotak 2. Kita coba yang atas dulu ya. Ini misalkan saya beri nama A, ini saya beri nama B. Saya akan mencoba yang A terlebih dahulu. Tunggu sebentar, saya ganti slide-nya terlebih dahulu. Kita coba programnya yang halaman 15 yang saya beri tanda A tadi ya. Nah, di situ programnya sederhana banget. Kita beri nama programnya dengan operator aritmatika, dan yang pertama kita coba yang penjumlahan.
Ingat ya, kalau ada tanda pagernya seperti ini, berarti ini cuma sebagai keterangan dan tidak dicetak di output. Yang dicetak nanti print-nya saja. Dari modul yang halaman 15 tersebut, kita akan mencetak 13 ditambah 2. Silakan diketikkan sama persis dengan yang di modul. Kemudian selanjutnya kita run. Harus di-save dulu ya, kalau belum disimpan. Kemudian misalnya saya beri nama karena ini halaman 15, dan tadi saya beri lambangnya adalah A, coba saya simpankan dengan 15A. Nanti silakan kalau kalian disimpan dengan nama kalian terlebih dahulu, baru dikasih terserah namanya apa. Yang penting di sini simpan dengan ada unsur nama kalian, gitu ya. Atau NIM juga boleh, gitu, silahkan. Yang penting identitas. Setelah saya save, kemudian running-nya akan muncul 15 sesuai dengan penjumlahan biasa ya. Output-nya berarti 13 ditambah 2 itu 15. Untuk selanjutnya kita coba yang halaman 15 yang sudah saya beri keterangan tadi dengan B. Kita coba terlebih dahulu ya. Tunggu sebentar, saya siapkan. Selanjutnya kita coba yang halaman 15 poin B tadi. Kita ketikkan sama persis. Di sana tuliskan apel sama dengan 7, berarti kita misalkan 7 ini sebagai apel, kemudian jeruknya sama dengan 9, sehingga kalau ada apel ditambah jeruk ya, sebentar, berarti sama dengan apelnya 7 ya, ditambah 9, jeruknya 9, berarti hasilnya nanti harusnya outputnya adalah 16. Kita coba apakah benar outputnya nanti sama dengan 16, berarti kita running terlebih dahulu. Oke, jangan lupa disimpan karena ini halaman 15 dan tadi saya beri poinnya B. Nah, hasilnya benar 16. Itu untuk contoh program pada halaman 15. Selanjutnya ada halaman 16. Saya kembalikan ke modulnya terlebih dahulu, tunggu sebentar. Selanjutnya kita kembali ke modul yang halaman 16. Saya beri nama terlebih dahulu, ini A, kemudian ini B, ini C, ini D, ini E, dan ini adalah sebagai F, gitu ya. Nah, selanjutnya A, B, C, D, E, F pada halaman 16 ini akan saya coba satu-satu untuk running di Python-nya. Tunggu sebentar, saya siapkan terlebih dahulu. Dari halaman 16, kita coba yang A dulu ya, kotak pertama itu mengenai pengurangan. Misalkan nanti hutang itu adalah 10.000, kemudian dibayar 5.000, dihitung sisa hutangnya dengan rumus hutang dikurangi bayar, berarti 10.000 dikurangi 5.000, harusnya nanti adalah 5.000 gitu. Untuk menuliskan misalnya di sini kan cuma 15 dan 16 ya, kalau misalnya output yang tadi ini kan cuma 15, 16 gitu saja. Nah, kalau misalnya ada kalimat yang cantik gitu ya, biar nggak cuma 15, 16, ada bahasa basinya gitu, caranya sebagai berikut. Yang pertama, tunggu sebentar. Nah, yang pertama berarti kita akan mencetak sesuatu, sintaksnya print, misalnya kata-katanya sisa hutang Anda adalah gitu ya, berarti karena itu adalah bentuknya string atau kata atau kalimat gitu, berarti ada tanda petiknya. Kemudian silahkan dituliskan sisa hutang Anda adalah, jangan lupa spasi, biar nanti hasilnya cantik. Kalau nggak ada spasi nanti hasilnya mepet gitu. Nah, sisa hutang berarti dari yang sudah dihitung atasnya namanya sisa, nggak ada spasinya ya, berarti dituliskan sama persis. Nah, kalau sudah seperti ini, silahkan di running, kemudian hasilnya akan muncul sebagai berikut. Ini tadi halaman 16 ya, saya beri simbol. Nah, sehingga output yang dimunculkan cantik ya, sisa hutang Anda adalah 5.000. Gitu. Selanjutnya kita akan mencoba pada halaman 16 kotak kedua atau yang B. Tunggu sebentar, saya siapkan terlebih dahulu. Untuk halaman 16 kotak kedua atau yang saya beri nama B tadi, diketikkan saja sintaksnya sama persis dengan judulnya perkalian ya, kemudian panjangnya misalnya 15, lebarnya 8. Kita mau menghitung luas panjang kali lebar, berarti 15 kali 8. Nanti harusnya hasilnya 120. Coba kita run. Oke, ini 16B. Nanti jangan lupa nyimpannya pakai nama kalian ya, atau NIM kalian ya. Nah, setelah itu kita save, akan muncul 120. Itu untuk halaman 16 kolom kedua
atau yang disebut 16B. Selanjutnya untuk yang kotak ketiga, kita beri nama C, akan saya siapkan terlebih dahulu, tunggu sebentar. Untuk yang halaman 16C mengenai pembagian, dimisalkan kue itu sama dengan 16, anak sama dengan 4 ya, berarti kue dibagi anak, itu nanti 16 dibagi 4, hasilnya akan 4. Diketikkan saja sama seperti sintak pada halaman 16 kotak ketiga, kemudian selanjutnya di running, nanti akan muncul hasil sebagai berikut. Nah, setiap anak akan mendapatkan bagian kue sebanyak 4. Gitu. Karena pembagian nanti ngitungnya ada titik nolnya ya, atau bentuknya desimal. Gitu. Walaupun misalnya belakangnya 0, tetap ada titik 0. Gitu. Jadi di sini 4. Itu untuk yang halaman 16C. Selanjutnya untuk halaman 16 yang kotak keempat atau yang tadi diberi nama dengan D, kita dituliskan aja sintaksnya sama persis seperti yang di modul ya, mengenai sisa bagi atau disebut juga dengan modulus. Kemudian kita misalkan bilangan satunya 14, bilangan 2-nya 5, kemudian hasil itu adalah bilangan 1% bilangan 2. Maka ketika di running, di sini outputnya cantik ya nanti ya, sisa bagi dari bilangan itu sama dengan bilangan 1 dan bilangan 2 adalah hasil. Gitu. Coba kita running, nanti hasilnya cantik banget. Kita beri nama 16D. Nah, sisa bagi dari bilangan 14 dan 5 adalah 4. Bilangan satunya dituliskan, dikeluarkan sebagai output, bilangan 2-nya juga dikeluarkan sebagai output, dan hasilnya juga dikeluarkan sebagai output. Itu untuk halaman 16, kotak keempat atau 16D. Selanjutnya masih di halaman 16, kotak yang kelima atau 16E, kita tuliskan sintaksnya sama seperti di modul ya, mengenai pangkat, bilangan 3 dan bilangan 4, dengan bilangan 3-nya nanti 8, bilangan 4-nya nanti 2, kemudian dihitungkan 8 pangkat 2. Hasilnya nanti angka saja, coba kita running dulu. Nah, hasilnya 64. Itu untuk halaman 16, kotak kelima atau 16E. Untuk selanjutnya, masih di halaman 16, yaitu kotak terakhir atau 16F, itu mengenai pembagian bulat. Pembagian bulat, kalau ada pagarnya jangan lupa berarti tidak masuk atau tidak keluar dari output ya, di output nanti ya, cuman keterangan semacam kayak catatan kaki gitu. Nah, untuk yang 16F ini nanti ada sedikit kesalahan sintak di mana kalau di modul karenanya nggak pakai pagar ya. Nggak pakai pagar seperti ini. Tetapi kalau seperti ini kita running nanti jadinya pasti error. Cancel dulu. Misal 16F ya. Nah, invalid sintak. Karena di situ ada karena ini dianggap sebagai semacam codingnya. Jadi error gitu. Dan di sintak Python nggak ada ya yang seperti ini. Sehingga ini sebenarnya cuma catatan kaki, di modulnya kurang pagar. Nah, kalau seperti ini nanti hasilnya pasti 3, dibulatkan ke bawah. Kita coba running. Nah, hasilnya 3. Gitu. Itu rangkaian untuk mencoba sintak di halaman 16. Selanjutnya kita kembali ke materi mengenai operator perbandingan. Untuk operator perbandingannya, itu nanti ada beberapa, ada sama dengan, tidak sama dengan, tidak sama dengannya nanti ada 2 lambang, lebih besar dari, lebih kecil dari, lebih besar sama dengan, atau lebih kecil sama dengan. Untuk operator perbandingan ini, nanti outputnya cuma true atau false saja. Benar atau salah gitu. Dengan nanti otomatis cetak outputnya T-nya kapital ya, F-nya kapital, bukan T kecil, F kecil gitu. Jadi perlu diingat operator perbandingan ini cuma tanya apakah ini sama dengan ini, apakah ini tidak sama dengan ini, sehingga jawabannya cuma ada 2 kemungkinan, true
atau false, gitu saja. Contohnya kalau misalnya sama dengan apakah 1 sama dengan 1, bacanya gitu. Benar ya, 1 itu sama dengan 1. Sehingga kalau dicoba nanti outputnya pasti true. Apakah 2 tidak sama dengan 2? Oh, salah. 2 itu sama dengan 2. Nah, pasti false. Nah, tidak sama dengan ini ada 2 lambang. Yang pertama seru sama dengan, yang kedua kurang dari lebih dari dijadikan 1. Gitu. Selanjutnya ada lebih besar dari 5 lebih besar dari 3. Apakah 5 lebih besar dari 3? Jawabannya benar. Kalau benar berarti true. Yang di bawahnya, apakah 5 lebih kecil dari 3? Harusnya salah ya, karena 5 lebih besar dari 3. Berarti di sini di modulnya salah ketik, ini harusnya false. Kalau tidak percaya nanti silakan diketikkan saja. 5 lebih dari 3, 5 kurang dari 3, nanti hasilnya false. Kalau 5 lebih dari 3, hasilnya true. Gitu. Kalau lebih besar sama dengan, apakah 5 lebih besar sama dengan 3? Benar ya, berarti benar true. Tetapi 5 masa kurang dari sama dengan 3? Salah ya, berarti ini nanti harusnya false. Gitu. Ini juga salah ketik di modulnya. Nah, itu untuk penjelasan dari operator perbandingan. Jadi jangan lupa ya, inti dari operator perbandingan itu cuma nanya, sama nggak sih? Tidak sama nggak sih? Lebih besar, kurang dari, atau lebih besar sama dengan, kurang dari sama dengan nggak sih? Nah, itu aja. Jadi jawabannya cuma true atau false saja. Selanjutnya ada contoh program yang di kotak kuning ini. Kita akan coba sintaksnya di Python. Untuk selanjutnya, program pada halaman 17, di sana ada A dan B. Nanti kita akan memasukkan input angkanya ya. Kalau misalkan di sini kan angkanya bebas. Nah, untuk ketentuan outputnya, coba misalkan NIM saya, misalkan ya, 20, 0, sebentar. Misalkan NIM-nya 20, 01, 0053. Misalkan NIM saya seperti ini. Nah, silakan nilai A-nya nanti dimasukkan dengan digit 2 terakhir. Ini berarti sebagai A, dan ini sebagai B-nya. Nah, nanti silakan diinputkan seperti itu. Itu kalau misalnya NIM saya. Nah, ini nanti disesuaikan dengan NIM kalian saja, gitu ya. Oke, langsung kita running. Hasilnya akan keluar sebagai berikut. Ini saya hapus ya, nanti diingat-ingat ya. Kalau kalian nanti sesuaikan dengan NIM, berarti kalau saya 5 dan 3. A-nya 5, B-nya 3, gitu ya. Terus dulu, kemudian akan saya running. Akan saya simpan dengan, karena ini halaman 17, berarti saya simpan 17 gitu aja. Nanti silakan kalian misalkan mau menyimpan, misalkan nama saya Daru 17 gitu juga boleh, sesuaikan dengan nama kalian. Gitu. Kemudian saya save. Akan muncul tadi A saya adalah 5, B saya adalah 3. Oh, sebentar, terjadi kesalahan. Tadi terlalu cepat. Tunggu dulu ya. Saya ulangi ya, karena tadi ada sedikit lari-lari dari keyboard dan mouse saya, jadi saya ulangi kembali. Nah, dari sini halaman 17, silahkan di running. Nah, akan keluar seperti ini, dimasukkan angka A saya tadi 5 ya. Enter, pelan, nah 3. Oke, hasilnya seperti ini. Kalau mau dibahas dari segi programnya, bisa. Dulu. Nah, dari sini A-nya adalah 5, B-nya adalah 3. Sehingga kalau A sama dengan double B, apakah A sama dengan B? Jawabannya tentu tidak ya, salah. Sehingga di sini outputnya false. Nah, ini false. Kemudian selanjutnya, apakah A kurang dari 3? Apakah 5 kurang dari 3? Jawabannya tentu saja salah ya, karena 5 lebih besar dari 3. False. Nah, baru yang C, apakah 5 lebih besar dari 3? Jawabannya true. Seperti ini. Nah, sehingga outputnya false, false, true. Perlu diperhatikan dalam running kalau misalnya terjadi error seperti saya tadi ya, ini ada beberapa kemungkinan. Nah, kalau di sini invalid literal for integer. Ya, tadi saya menjelaskan NIM-nya terlalu lama sehingga istilahnya agak sedikit ngambek gitu ya. Ketika saya ulangi juga ternyata ngenternya terlalu cepat juga. Dan tadi juga saya coba mouse-nya lari-lari gitu. Udah saya perbaiki sehingga
Nanti pas nyoba runningnya pelan-pelan saja, dan kalau bisa dengan segera, gitu langsung diketikkan setelah run langsung diketikkan 5, 3, sehingga nanti outputnya akan langsung keluar. Gitu. Itu untuk yang halaman 17. Selanjutnya kita kembali ke teori terlebih dahulu. Tunggu sebentar. Setelah ada operator aritmatika, operator perbandingan, selanjutnya ada yang disebut dengan operator assignment. Nah, untuk operator ini, tandanya sesuai dengan namanya ya, penugasan. Ditugaskan berarti contohnya sama dengan A sama dengan 1. Ini berarti memberikan nilai di kanan ke dalam variabel yang berada di sebelah kiri. Istilahnya yang kanan diganti dengan yang kiri. Gitu. Kalau ada plus sama dengan, itu berarti variabel A-nya ditambah dengan 2. Kalau minus sama dengan berarti A dikurangi 2, kali sama dengan ini berarti A kali 2, bagi sama dengan berarti A dibagi 4, ini 4 ya, berarti persen sama dengan, ini sama dengan juga A persen 3, ini sama dengan A pangkat 3, dan seterusnya. Intinya ini cuma disingkat aja gitu. Nah, untuk contoh lebih dalamnya lagi, menjelaskan materinya, kita masuk ke contoh program halaman 18. Silakan dicoba dulu sintaksnya. Nah, kita coba mengenai halaman 18-nya ya. Untuk halaman 18-nya diketikkan dulu sintaksnya, kemudian silakan di running sebentar sebelum saya running. Nanti di sini memasukkan nilai A ya. Kalau tadi nilai AB saya 53, nanti nilai A di sini silahkan dimasukkan, dijumlahkan 2 digit terakhir NIM kalian. Contohnya kalau tadi saya 20.01.0053, berarti nanti A-nya yang saya masukkan 8 gitu ya. Nah, silahkan dimasukkan seperti itu, atau misalkan mau pakai yang A ini aja juga enggak apa-apa, Ding. Nah, di sini berarti nilai A saya 5 ya, nanti berarti saya memasukkan 5 gitu aja enggak apa-apa. Nanti disesuaikan nilai A kalian saja gitu, daripada ribet jumlah-jumlah gitu ya. Oke, langsung saja kita running. Ini halaman 18. Selanjutnya, bentar, oke. Save. Nah, saya masukkan dulu. Jangan lupa kursornya di sini saya di belakang false ya. Pindah dulu sini, 5. Outputnya ketemu sekian. Oke, kita analisis terlebih dahulu. Tunggu sebentar. Oke, karena IDLE saya tadi kepencet keluar, jadi saya lembarnya mulai dari awal lagi gitu. Nah, setelah di running dimasukkan 5 ya, hasilnya ketemu 1, 0-nya 10 gitu. Kok bisa seperti ini? Cara berpikirnya adalah sebagai berikut. Untuk cara berpikir programnya, tadi A-nya saya inputkan adalah 5. Sehingga di sini berarti jadi A-nya 5 ya, 5 ditambah 2. Sama dengan 7. Nah, 7 ini sebagai nilai A yang baru. Sehingga untuk selanjutnya A-nya bukan 5 lagi, tapi menggunakan 7. Jadi dari sini 7 tandanya minus ya. Setelah sama dengan 3, berarti 7 dikurang 3. Hasilnya adalah 4. 4 ini adalah nilai A yang baru. Sehingga selanjutnya yang digunakan A-nya adalah 4. 4, di sini ada star ya. Starnya 1 berarti kali 10. Hasilnya adalah 40. 40 ini sebagai nilai A yang baru. Nah, selanjutnya pembagian ya. Pembagian berarti 40 dibagi dengan 4. Hasilnya diperoleh A yang baru adalah 10. Yang terakhir, A yang barunya 10 berarti 10 pangkat 10. 10 pangkat 10 berarti hasilnya 1, 0-nya 10 kali. Dihitung saja, ini nanti 0-nya ada 10 kali. Itu untuk cara berpikir atau algoritma dari program yang kita gunakan. Selanjutnya kita akan kembali ke modul dan akan membahas mengenai operator logiknya. Ditunggu sebentar.
Untuk operator logiknya nanti ada 3, AND, OR, dan NOT. Ini sama seperti gerbang logika yang kita pakai. Dan atau negasi atau tidak itu. Kalau dan berarti syaratnya harus 1 dan 1 ya, nilainya 1, lainnya 0. Sedangkan OR ada 1 nilai saja yang nilainya 1, itu hasilnya true, lainnya false. Atau 0 gitu, false, lainnya true. Itu boleh. Kalau not berarti kebalikannya, karena 1 jadi 0, 0 jadi 1. Gitu. Itu intinya sama seperti gerbang logika biasanya. Langsung saja untuk contohnya, kita ke contoh halaman 19. Nah, dicoba saja sintaksnya. Diketikkan dulu sintaks yang halaman 19-nya, kemudian kita running. Hasilnya adalah false. Untuk penjelasannya sebagai berikut. Tunggu sebentar ya. Oke. Nah, A-nya adalah bernilai benar, B-nya bernilai salah. Sehingga kalau menggunakan operator logika dan benar dan salah, pasti jawabannya salah atau false. Gitu. Kalau misalnya mau pakai yang biasanya, anggap saja benar itu 1 ya. 1, false itu 0. 1 dan 0 pakai gerbang logika dan itu pasti hasilnya 0. 0 berarti salah. Sehingga di sini outputnya false. Itu yang bisa saya jelaskan mengenai sintaks-sintaksnya. Silahkan sintaksnya dicoba sampai halaman 19 ya, karena halaman 19 sampai 21 full materi. Sebelum saya akhiri, saya mau menjelaskan beberapa informasi terlebih dahulu mengenai materinya. Tunggu sebentar. Untuk di modulnya, selanjutnya ada operator bitwise, kemudian ada operator membership, ada identify, dan sudah habis ya. Nah, operator-operator ini nanti silahkan dibaca sendiri dan dipelajari sendiri, disesuaikan dengan modul Netakat. Karena pada operator-operator ini ada salah penulisan. Contohnya saya kasih contoh simpel nih. Seperti ini. Tiba-tiba ada operator contoh gini kan. Ini tidak ada operatornya ya. Nah, ini itu sebenarnya kelanjutan dari atasnya. Jadi ini dan ini itu kelanjutannya. Gitu. Ini punyanya atasnya. Gitu. Contoh lagi, ada kesalahan lagi. Iya, ada. Contohnya, tunggu sebentar. Di halaman selanjutnya, halaman 20 ya, misalnya seperti ini. Nah, di sini tiba-tiba operator bitwise-nya muncul ya. Tunggu dulu. Nah, kita lagi ngomongin operator bitwise, tiba-tiba muncul kali sama dengan. Ini kan sebenarnya materi sebelumnya. Materi yang agak di atas lagi. Nah, kan sebenarnya ini toh salah ketik modulnya gitu. Sehingga untuk operator bitwise-nya seharusnya ini tidak ada. Nah, ini tidak ada. Kemudian ini juga dicari saja bagaimana letak kesalahan dan bagaimana yang benar itu sudah ada di modul Netakatnya. Untuk belajar mandiri silahkan nanti dicari, dibaca saja, kemudian dicocokkan dengan modul Netakatnya. Perlu diketahui bahwa yang benar adalah yang di modul Netakat. Itu yang ingin saya sampaikan untuk materi bab 3 mengenai operator Python. Silahkan dicoba sintaksnya yang sudah didemonstrasikan tadi ya. Dan silahkan dipahami materinya, semoga mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Demikian yang bisa saya sampaikan, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika saya ada kesalahan, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.